Saya Sri Eniati dari Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Pertama-tama saya usaha olahan minuman herbal dan aneka buah dalam sirup. Pada tahun 2020 suami saya ikut pelatihan di Lembang. Dia sebagai ketua kelompok tani nguji ajening tani. Pada tahun 2015 saya baru mulai produksi minuman herbal yang awalnya suami saya yang ikut pelatihan di Lembang. Setelah anak-anak saya udah besar, saya mulai untuk usaha minuman herbal. Alhamdulillah pada tahun 2015 saya mulai produksinya berkembang ke aneka buah dalam sirup seperti karika, kolang-kaling, dan salak. Alhamdulillah saya tahun 2015 masuk binaan dari Desperindakop Kabupaten Banjarnegara. Di Desperindakop Kabupaten Banjarnegara, alhamdulillah produk saya berkembang, diikutsertakan untuk pameran-pameran. Pada tahun 2015 akhir saya dapat OVO, dan tahun 2018 dapat GMP. Tahun 2019 ikut lomba Pangan World, dapat juara 3 tingkat provinsi untuk kategori minuman. Kita semua dari PRT, merek, halal, GMP, OVO, sampai yang saat ini baru itu BPOM, semua fasilitas dari Dinas Disperindakop. Dan saya terima kasih sekali pada Dinas Disperindakop Banjarnegara, juga dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah saya sudah produk-produknya udah masuk ke retail, ke luar Jawa juga, masuk pusat oleh-oleh. Saat ini saya punya 12 karyawan. Dan terima kasih sekali kepada dinas terkait, jangan bosan-bosannya untuk membimbing kita selalu biar saya bisa berkembang terus. Dan kendala saya saat ini adalah dari permodalan, karena semua hampir 90% pemasaran itu sistemnya konsinyasi. Mungkin terima kasih sekali, mungkin hanya itu, dan terima kasih sekali kepada Dinas Disperindakop atas binaannya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Kemarin habis ada event apa ya Bu? Iya. Bu Eni ikut event gitu event, ya. Perkenalkan ya Bu, saya Nurhandini Isnaningsi dari Penyuluh Perindak, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya bersama dengan Bapak Aliud Darojat. Beliau juga senior saya sebagai penyuluh perindak dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk hadir di sini, kepingin jalan-jalan, kepingin ketemu dengan IKM yang ada di Banjarnegara. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Enggak Bu, terima kasih sekali ya mau silaturahmi di tempat saya, dan terima kasih Bapak dari provinsi juga. Ini semua produk-produknya ya Bu? Iya, ini produk-produk saya Bu, ada karika, ada kolang-kaling, ada minuman herbal, juga ada jahe merah instan, temulawak, ada juga kunir, dan kalau sambal, ini inovasi baru? Ya, ini kemarin pas adanya pandemi,
Saya inovasi baru untuk produksi yang kunir instan, temulawak instan, jahe merah instan. Itu baru kemarin, berarti pas ada pandemi. Alhamdulillah memang dari rempah-rempah ini naik 100% untuk penjualannya. Alhamdulillah. Berarti Ibu udah cukup ya untuk permodalan segala macam, sudah mampu sendiri gitu? Belum, Bu. Apa masih ada permasalahan? Saya masih banyak permasalahan. Alhamdulillah kalau pemasaran sih ya tetap masih ya, tapi ya insya Allah udah cukup. Tapi online offline online offline, masuk ke toko-toko retail juga, pusat oleh-oleh juga. Hanya kendalanya memang permodalan, Bu. Karena sistemnya 90% itu konsinyasi. Berarti kita harus menitipkan barang tanpa kita pegang uang. Nanti kalau barang sudah masuk, kira-kira di sana tinggal 75% lah, kita order lagi, baru uangnya masuk. Tapi selama ini konsinyasi lancar? Alhamdulillah lancar, konsinyasi lancar. Kemudian untuk pemasaran sudah tidak ada permasalahan yang berarti ya, karena sudah banyak dikenal produknya. Kemudian juga usahanya ini juga sudah cukup lama ya. 2015. Kenapa tidak pendekatan ke perbankan? Saya awalnya dulu tahun 2015 untuk permodalan memang kita bekerja sama dengan pinjaman dari bank, ada KUR. Nah, setelah kira-kira 4 tahun sampai ini berarti tahun berapa sih? 2022. Udah 4 tahun ini saya memang tidak mitra dengan bank. Saya dengan pinjam anak-anak. Alhamdulillah ya. Iya, tapi saat ini ya masih kurang. Sebenarnya pasar itu masih ada. Banyak yang mau disuplai, tapi karena itu modal. Kalau Ibu mencoba misalnya nih, membuka peluang untuk pengusaha-pengusaha yang lain itu bergabung dengan Ibu, misalnya mereka menanamkan saham, kemudian mereka menjadi pemodalnya Ibu tanpa embel-embel perbankan ya, mungkin itu itu urusan pribadi nggih kalau tentang perbankan itu. Nah, mungkin bisa gandeng pengusaha yang lain untuk ikut masuk. Misalnya nih di Indonesia kan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berhubungan dengan air. Kayak Aqua, kayak merek-merek yang lain seperti itu. Barangkali Ibu bisa membuka peluang untuk mereka menanamkan saham, menjadi pemodal, atau mungkin juga dititipkan barang-barang produksi Ibu, tapi mereka bayar di depan tanpa konsinyasi gitu, barangkali itu Bu. Ya mau banget sih Bu, tapi salah karena satu cara. Saya mau banget kalau ada ya, mungkin bisa dari dinas provinsi juga Bapak bisa mengusahakan yang istilahnya kerjasama seperti itu. Saya ya juga mau, mungkin jalan keluarnya untuk menambah usaha kami mungkin itu luasan pasar karena memang saya sekarang insya Allah mau belum ke bank, jadi saya udah ke 4 tahun udah. Mungkin Bapak ada tambahan Pak untuk informasi yang bisa membantu Bu Eni? Bisa diniati aja. Panjenengan itu diniati usaha panjenengan menjadi sebuah usaha yang terbuka. Tentunya kalau di istilah umumnya itu perusahaan PT terbuka. Itu mungkin bisa konsultasi nanti bagaimana membentuk PT yang terbuka, yang dimana sebagaimana Bu Handini tadi ngintikan, ada investor masuk, investor masuk dari luar gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada BUMN yang modelnya itu bagi hasil. Jadi permodalan sebenarnya yang utama adalah semangat dari diri sendiri ya Bu. Itu adalah modal utama yang tidak ternilai harganya. Jadi kalaupun memang permodalan itu menjadi sebuah kendala dan menjadi sebuah
hal yang patut dipikirkan, ya mungkin suatu saat nanti bisa membuka diri, membuka peluang perusahaan-perusahaan lain untuk ikut masuk. Ya, kami harapkan suatu saat nanti Bu Eni bersama merek Watacindenya ini tetap berkibar, tetap sukses, menjadi produk unggulannya Banjarnegara dan tetap disukai oleh konsumennya tanpa mengurangi kualitas, mengurangi rasa, apalagi sekarang ada BBM naik ya Bu, ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi tetaplah bertahan dengan kualitas dan mutu yang sekarang. Apalagi ini saya lihat juga izin edarnya sudah lengkap, Ibu. Alhamdulillah taat ya, taat dengan ketentuan izin edar pangan. Saya berharap minimal dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Gitu ya Bu Eni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita berbincang-bincang. Terima kasih juga Pak Aliu ya, yang sudah kerso keroyo-royo sampai ke Banjarnegara. Itu ya Bu Eni, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan produk saya dari Manisan Karika dengan merek Watacinde. Proses pembuatan: pertama-tama pemilihan buah yang sudah matang berwarna kuning bersih, tidak bercak. Buah dikupas sampai bersih, benar-benar bersih, tidak ada sisa kulit sedikit pun. Lalu dicuci. Setelah dicuci, dibelah jadi dua. Diambil bijinya untuk persiapan pembuatan sirup. Lalu daging dicuci lagi bersih, kemudian dipotong-potong dengan ukuran selera. Lalu dicuci bersih 3-6 kali sampai benar-benar keset. Lalu siapkan air mendidih, lalu masukkan daging yang udah dipotong-potong ke dalam air mendidih selama 15 menit. Lalu tiriskan. Cara pembuatan sirup: air, gula, biji direbus sampai mendidih. Lalu siapkan alat-alat, semua alat-alat dalam keadaan bersih yang udah disteril. Daging yang udah matang masukkan ke dalam cup, lalu taruh air sirup, lalu diseler. Jadilah manisan karika dalam sirup.
itu dirapikan, lalu disteril sampai 15 menit lagi. Siapkan air dingin. Setelah 15 menit diangkat, lalu masukkan dalam air dingin yang tadi udah disiapkan. Setelah dingin, lalu diangkat, didiamkan 1 malam, kemudian ditata di dalam tempat rak yang benar-benar bersih, rapi, lalu dikarantinakan 4-7 hari. Disutir, dipilih yang bagus, baru dikasih stiker. Siap di packing. Siap dipasarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.